Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Adi. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja praktek saya. Dan dari judul kerja praktek saya yaitu penerapan sosial media sebagai sarana promosi dari rumah makan dan waterboom Empang Sari Mas. Di slide pertama ini ada latar belakang. Di latar belakang itu ada alasan memilih judul. Alasan saya memilih judul ini karena sangat tepat buat waterboom Empang Sari Mas yang butuh promosi, karena Empang Sari Mas ini belum lama buka dan masih dikatakan baru di daerahnya. Nah, dari inti tempat kerja praktek yang dipilih, waterboom di Kecamatan Pangkalan Karawang ini merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Karawang. Bukan hanya dari segi keindahannya juga, mungkin saat kalian berada di waterboom sana, kalian akan disuguhi oleh pemandangan-pemandangan yang sangat indah, pemandangan alam terutama. Sejarah singkat Empang Sari Mas. Sejarah singkatnya yaitu dulunya Empang Sari Mas pada tahun 2000, luas tanah hanya 500 meter persegi, dan dibuatkanlah villa keluarga. Seiring berjalannya waktu, luas tanah bertambah dan dibuatlah empang ataupun kolam ikan. Lalu ada ide untuk membudidayakan ikan seperti ikan gurame, ikan mas, dan ikan mujair. Lama-kelamaan jadilah rumah makan Empang Sari Mas. Tahun 2008 keadaan rumah tidak lagi begitu ramai. Pengunjung bosan dan banyak kompetitor lainnya yang buka usaha yang sama. 2010 dibuatkanlah kolam renang untuk mendongkrak pengunjung dari suatu kolam. Sekarang sudah ada 6 kolam renang lengkap dengan mainan dan waterboom, dan luas tanah sekitar 1 hektar lebih. Dan selanjutnya yaitu ada logo dari Empang Sari Mas sendiri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan profilnya, yaitu profil perusahaan. Profil perusahaannya itu atas nama Empang Sari Mas, tanggal berdirinya yaitu 1 Januari 2008, alamat Jalan Parakan Badak, Batu Gajah, Desa Mekar Buana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Jumlah karyawan 15 orang, dan produk yang dihasilkan itu makanan nasi liwet, ikan bakar, dan waterboom. Di slide selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yaitu ada pengertian manajemen. Nah, pengertian manajemen itu menurut Stoner, manajemen adalah suatu proses perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua pada organisasi untuk menciptakan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu menurut George R. Terry mengatakan bahwa manajemen merupakan proses yang khas untuk terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, perorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dan menurut Tritsky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, perkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Yes. Selanjutnya yaitu ada pengertian manajemen pemasaran. Pengertian manajemen pemasaran menurut Philip Kotler dan Armstrong. Manajemen pemasaran adalah analisis perencanaan, pelaksanaan, pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dengan maksud untuk mencapai suatu organisasi. Buchari Alma. Menurut Buchari Alma, manajemen pemasaran adalah merencanakan pengarahan dan pengawasan seluruh kegiatan pemasaran ataupun bagian di pemasaran. Menurut Sofyan As-Sauri, manajemen pemasaran adalah kegiatan menganalisis, merencanakan, mengkoordinasikan dengan
mengendalikan sesuai kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan peluncuran produk. Selanjutnya yaitu ada manajemen promosi. Pengertian manajemen promosi menurut Bond, promosi adalah proses menginformasikan, membujuk, dan mempengaruhi suatu keputusan pembelian. Dan menurut Suryana, promosi adalah cara mengkomunikasikan barang dan jasa yang ditawarkan supaya konsumen mengenal dan membeli. Selanjutnya itu menurut Kotler. Menurut Kotler, promosi adalah bagian dan proses strategi pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pasar dengan menggunakan komposisi bauran promosi. Di slide selanjutnya yaitu ada tujuan dan metode. Dari tujuan kerja praktek sendiri yaitu kerja praktek ini adalah untuk memahami dan menjelaskan proses promosi, kebijakan serta keberhasilan dari promosi menggunakan sosial media dalam usaha waterboom di Kecamatan Pangkalan Loji, Kabupaten Karawang. Dari metode yaitu metode pelaksanaan kerja praktek, pemagangan dilakukan secara on the spot oleh mahasiswa. Dan mahasiswa sendiri itu terjun langsung ke lapangan, ikut mengerjakan berbagai tugas dan kegiatan yang dilakukan perusahaan atau tugas-tugas yang diberikan manajer perusahaan. Selama 1 bulan untuk memahami penggunaan dan pemanfaatan sosial media sebagai sarana promosi UKM, maka telah dilakukan wawancara dengan pemilik perusahaan, karyawan, dan pengunjung untuk memahami dan keterimaan proses sosial media sebagai sarana promosi di perusahaan tersebut. Selain itu, dilakukan pula pencatatan dan sebagai kejadian selama kerja praktek, dokumentasi melalui foto dan video. Slide selanjutnya yaitu ada pelaksanaan kerja praktek. Nah, di isi slide ini tuh ada tugas-tugas yang dilakukan selama kerja praktek. Tugas-tugas yang dilakukan oleh saya saat kerja praktek yaitu membantu melaksanakan promosi ke warga sekitar ataupun ke pengunjung wisata yang berada di daerah Loji seperti Curug Cigentis, Curug Bandung. Selama itu tugas yang saya lakukan, saya melakukan promosi melalui media sosial yang sudah saya buat sejak awal kerja praktek di Empang Sarimas. Yang selanjutnya yaitu ada uraian pelaksanaan kerja praktek. Di uraian pelaksanaan kerja praktek ini, pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan oleh saya selama kerja praktek yang dilaksanakan pada hari Senin 20 Januari 2020 sampai dengan Februari 2020 dan dilaksanakan selama hari kerja yaitu Senin sampai dengan hari Jumat. Selanjutnya yaitu ada tugas utama dan tugas pendukung. Tugas utama saya kerja praktek yaitu membantu promosi yang dilakukan oleh marketing UMKM Empang Sarimas yang melalui pamflet yang disebar ataupun media sosial yang saya buat. Tugas pendukungnya, selain saya melakukan promosi, saya juga diajak untuk memimpin rapat koordinasi dengan semua pegawai Empang Sarimas. Di slide selanjutnya yaitu ada permasalahan dan solusi. Permasalahan. Masalah yang dapat diambil dari kerja praktek di UKM Empang Sarimas ini adalah SDM selama ini sebagian besar tenaga kerja yang bergerak dalam usaha mikro, kecil dan menengah bukan merupakan tenaga kerja yang handal atau profesional yang mampu mengelola usaha dengan baik. Masalah pemodalan dan atau keuangan. Perkembangan pemodalan para pengusaha mikro kecil dan menengah hingga kini masih relatif lambat. Dan karenanya masih sering memerlukan bantuan dari pemerintah maupun dari pengusaha besar. Modal adalah bagian yang tak terpisahkan dalam usaha perkembangan suatu bisnis. Karena itu, akses modal baik yang berwujud kredit, barang produksi maupun sarana yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing pengusaha mikro, kecil dan menengah. Masalah bahan baku, keterbatasan bahan baku dan input-input lainnya juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak usaha mikro.
Hal ini dikarenakan jumlah keterbatasan bahan baku yang terbatas serta harga bahan baku yang relatif mahal. Selanjutnya yaitu ada solusi. Solusi yang dapat diambil dari kerja praktek di UKM Empang Sari Mas ini adalah dari SDM salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia secara efektif, yaitu dengan motivasi, pelatihan, dan pengembangan kerja. Kompensasi dan promosi cara tersebut akan membuat sumber daya manusia dalam kantor menjadi efektif. Solusi manajemen, langkah segmen pasar, tingkatkan penggunaan internet, tingkatkan kapasitas informasi teknologi atau IT. Solusi dari bahan baku, harus adanya suatu langganan bahan baku supaya jika kehabisan bahan baku, suatu toko bisa mengantarkannya ke tempat kita. Di slide selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Promosi adalah segala aktivitas marketing atau penjualan yang dilakukan di tingkat retail atau konsumen. Dengan salah satu tujuannya adalah merangkul konsumen supaya our produk kita atau supaya berlangganan dalam produk kita. Potensi pengembangan usaha dengan menetapkan strategi-strategi usaha, memperhatikan aspek-aspek dan faktor-faktor yang diberikan atau dalam pengembangan marketing. Untuk memperlancar promosi sendiri dengan menggunakan media sosial atau dari mulut ke mulut. Dari UKM sangat dominan dibandingkan dengan kelompok skala usaha lainnya. Di samping itu, peran usaha kecil dalam menyapa atau tenaga kerja relatif besar, sehingga perkembangan usaha merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu ada saran. Saran dari saya buat promosi harus lebih meningkatkan promosi lagi dengan menggunakan media sosial ataupun langsung, karena suatu UKM dengan memperbanyak suatu promosi akan lebih banyak yang berkunjungnya. Dari segi potensi pengembangan usaha sendiri harus banyak mencari informasi di internet supaya waterboom ini tidak ketinggalan dari waterboom yang ada di sekitar Pangkalan Loji Karawang. Untuk memperlancar suatu promosi, lebih baik memasang jaringan internet supaya suatu promosi bisa dilakukan dengan menggunakan internet, bukan hanya Facebook, Instagram, ataupun blog. Permasalahan yang harus dilakukan oleh suatu UKM ini harus bisa melakukan perkembangan suatu keuangan dengan teratur supaya bisa bertahan lebih lama lagi. Di slide selanjutnya yaitu ada lampiran. Nah, di sini tuh ada lampiran dengan foto kegiatan. Foto kegiatan ini saya ambil saat saya menyapa pengunjung Empang Sari Mas di area parkir. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kalau salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.